Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Di episode kali ini untuk memenuhi tantangan 30 hari podcast selama Ramadan, saya membahas tentang branding gap. Jadi kita akan membahas sedikit atau secuplik tentang hubungan atau jarak antara branding yang ingin kita buat dengan situasi dirimu saat ini. Mungkin bagi kamu yang sekarang sedang ingin membangun personal branding, kamu juga sering mendengar istilah branding gap. Kadang-kadang teman-teman kreator atau penulis yang saya temui itu salah gitu dalam mengartikan proses membangun branding. Yang ditanyakan adalah, Kak Revi, konten seperti apa ya yang bagus buat penulis pemula? Kak Revi, kalau saya sukanya nulis sama parenting, bagusnya bagaimana ya? Kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin hal-hal yang terkait branding, itu sebenarnya bukan cuma soal konten. Konten adalah tools, konten adalah media. Tapi, jiwanya adalah diri kita. Bahkan kita bisa membangun personal branding tanpa harus sering-sering bikin konten di media sosial. Di media nyata, itu kita juga membangun branding sebenarnya. Coba deh sekarang kamu tanya ke teman-temanmu. Kalau mereka dengerin namamu, apa yang mereka ingat? Mungkin ada yang ingat, oh si kamu itu kayaknya memang anaknya nggak pekan. Oh kamu itu orangnya cerewet. Nah itu adalah branding yang tertanam di pikiran teman-temanmu. Mereka mengenalmu dengan identitas-identitas itu karena yang kamu munculkan memang seperti itu gitu. Jadi kalau sekarang nih misalnya kamu ingin dikenal sebagai penulis tapi ternyata teman-temanmu tidak melihat atau tidak mengingatmu sebagai penulis, berarti disitulah adanya branding gap. Ada jarak antara yang kamu inginkan, persona yang kamu bayangkan, itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu mengharap ingin dikenal sebagai penulis, tapi ternyata orang-orang tidak melihatmu seperti itu. Malah mungkin dikenal di media sosial sebagai tukang penggalau atau hobinya julitan artis. Mungkin ya, saya tidak langsung ngejudge gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Bagaimana pendapat orang-orang yang mengenal kita, baik di media sosial atau di dunia nyata. Maka, untuk mengatasi branding gap ini, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kalau di media sosial kamu membuat semacam postingan atau polling, kira-kira mereka udah melihatmu nggak sih seperti branding yang kamu harapkan? Contoh simpelnya ya, apakah kamu udah kelihatan nih kalau kamu suka nulis atau kamu suka baca misalnya. Kalau di dunia nyata ya tinggal tanyakan orang-orang yang mengenalmu, baik di lingkungan kerja, keluarga, atau sahabat-sahabat terdekat. Mereka adalah orang-orang yang paling jujur gitu melihatmu. Kalau sudah mendapatkannya dan mengumpulkan jawabannya, kamu gak perlu langsung kecil hati kalau misalnya ternyata apa yang kamu inginkan itu tidak sesuai gitu jawabannya di dunia nyata atau dunia maya. Kamu koleksi dulu jawabannya, kemudian baru deh kamu menyusun rencana untuk mengatasi gap tersebut. Kalau misalnya kamu jadi penulis misalnya, berarti kamu harus lebih banyak sharing di media sosial terkait tulisan-tulisan yang kamu buat, misalnya di blog. Atau kamu juga membuat konten yang terkait aktivitasmu sebagai menulis, misalnya kamu nulis flex fiction atau cerita singkat di media sosial. Kalau kamu pengen dikenal sebagai penulis fiksi. Atau kalau artikel, ya kamu bisa bikin konten-konten artikel yang bisa kamu buat jadi carousel di Instagram, apapun itu, kan medianya macam-macam nih, kontennya bisa macam-macam. Jadi kamu mulai perbanyak konten-konten yang memang terkait dengan passionmu, supaya orang itu jadi gapnya semakin kecil dan lama-lama hilang. Sampai mereka tahu kalau si Anita itu emang sukanya hobi baca thriller, si Benny ini memang dia ini nih suka nulis blog yang temanya teknologi, misalnya gitu. Akhirnya muncullah persona-persona yang kamu inginkan. Berapa lama sih untuk mengatasi branding gap? Kalau menurut saya sih, semua tergantung dari konsistensi dan kemampuanmu gitu kan. Karena kamu gak perlu bikin konten tiap hari, misalnya kalau di media sosial seminggu 2 kali. Kalau di dunia nyata, ya tunjukkan kalau memang kamu
sesuai dengan persona yang ingin kamu munculkan gitu. Misalnya kalau saya nih, saya pengen dikenal sebagai orang yang menyukai buku, maka di kantor pun saya baca buku. Dan memang ini kebutuhan saya. Kalau saya nggak baca buku pasti cranky gitu. Jadinya kayak emosinya nggak asik gitu kan, karena saya nggak bawa buku. Kalau misalnya saya lagi ada acara di luar, pasti orang juga ngelihat saya bawa buku, walaupun membacanya cuma bentar. Nah, inilah yang membangun persona dan menunjukkan bahwa saya seorang pembaca buku. Kalau misalnya kamu ingin dikenal sebagai penulis di dunia nyata, maka ketika kenalan sama teman-teman baru, kamu jangan malu untuk bilang, oh, saya Bima, saya juga suka nulis nih, teman-teman hobinya apa? Seperti itu misalnya kenalan di komunitas baru. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, muncullah suka nulis apa nih, kayak gitu. Kamu baru bisa bercerita soal blogmu dan lain-lain. Jadi jangan malu untuk menunjukkan passionmu ketika berkenalan dengan orang baru gitu kan. Ini malah siapa tahu bisa menghubungkanmu dengan orang-orang yang punya minat yang sama dan membangun networking. Usahanya berapa lama? Bisa sebulan, bisa 6 bulan, tergantung, dan jadikan persona atau passionmu itu masuk dan menjadi identitasmu. Akan lebih mudah kalau memang kamu sudah punya hobi ini bertahun-tahun gitu. Jadi akan lebih banyak cerita yang bisa kamu bagikan. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana dengan posisimu saat ini? Apakah kamu udah tahu kalau ada branding gap atau masih mengira-ngira, asumsi aja? Segera tanya di medsos atau tanya orang-orang di sekitarmu supaya kamu gak capek-capek bikin branding tapi ternyata gapnya belum terisi. Semoga konten hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa follow Instagram Kata Revi, KATA_REFFI, dan follow juga Telegram channel supaya kamu bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang konten-konten dari saya dan juga yang lain. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.